Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan ini kuperuntukkan kepada para istri dan calon istri, serta para suami dan calon suami. Semoga setelah membacanya akan mendapatkan hikmah, sehingga memahami makna yang mendasar arti sebuah pernikahan sehingga cita-cita membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah dunia akhirat akan tercapai. Pernikahan adalah proses ijab qabul antara ayah calon istri atau walinya kepada calon suami dengan mas kawin yang telah ditentukan dengan disaksikan oleh para saksi. Dalam Al-Quran perjanjian ijab qabul tersebut seperti perjanjian Allah Ta'ala dengan Rasul-Nya yang disebut Mitsaqom Golizo, perjanjian yang berat dan arsy Allah bergetar karenanya. Setelah proses ijab qabul tersebut, beralihlah tanggung jawab orang tua kepada suami. Pemenuhan kebutuhan lahir batin, pembinaan dan perlindungan beralih kepada suami. Dengan kata lain, suami Anda adalah wakil orang tua Anda. Sehingga ketaatan Anda kepada suami, dalam hal tidak bermaksiat kepada Allah, adalah seperti ketaatan kepada orang tua Anda. Dan kedurhakaan Anda kepada suami, dalam hal tidak bermaksiat, adalah seperti kedurhakaan kepada orang tua Anda. Dan ridho Allah sudah tergantung kepada ridho suami Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ini adalah sebagai berikut. Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang menawan hatimu bila engkau pandang, taat manakala engkau perintah, dan menjaga hartamu serta memelihara kehormatan dirinya ketika engkau tidak ada di rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut di atas surah An-Nisa 4 ayat 34. Dari Abu Umamah dari Nabi beliau bersabda, tidak ada yang paling bermanfaat bagi seorang lelaki mukmin sesudah bertakwa kepada Allah daripada memiliki istri yang solihah, yaitu jika ia diperintah ia taat, jika ia dipandang menyenangkan hati, dan jika ia digilir ia tetap berbuat baik, dan jika ia ditinggalkan suaminya ia tetap menjaga suaminya dalam hal dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapapun wanita yang meninggal dan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Ibnu Majah, At-Tirmizi, hadis riwayat muttafaqun alaihi. Al-Husain bin Misan rahimahullahu menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah lagi. Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad 4/341 dan selainnya, lihat Sahihah nomor 2612. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dan tidaklah seorang istri dapat menunaikan seluruh hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya hingga ia menunaikan seluruh hak suaminya. Sampai-sampai jika suaminya meminta dirinya, mengajaknya jima, sementara ia sedang berada di atas pelana, yang dipasang di atas unta, maka ia harus memberikannya, tidak boleh menolak. Hadis riwayat Ahmad 4/381. Disahihkan sanadnya oleh Asy Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Irwa Petik Terbalik Al-Galil nomor 1998 dan Sahihah no. 3366.
Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak untuk datang maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5194 dan Muslim nomor 3524. Dalam riwayat Muslim nomor 3525 disebutkan dengan lafaz, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak ajakan suaminya melainkan yang di langit penduduk langit murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya." Di dalam kisah gerhana matahari yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan salat gerhana padanya dengan salat yang panjang, beliau melihat surga dan neraka. Ketika beliau melihat neraka beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian mereka bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur durhaka terhadap suami-suami mereka, kufur ingkar terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu, yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu." Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.